sikita kalama sikinai mini minara malama Kurialama shikinai mini minara malama sikita kalama Yesus Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pada sore hari ini Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan sungguh baik bagi kami Tuhan. Sekalipun keadaan kami tidak baik, tetapi Tuhan tetap baik bagi kami. Karena Yesus adalah satu-satunya penolong kami. Yesus adalah satu-satunya pengharapan kami, kekuatan kami, penghiburan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, semuanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan, Allah kami yang kami sembah, yang kami tinggikan, yang kami agungkan, yang kami muliakan Tuhan. Sore hari ini Tuhan kami datang kepada Engkau Tuhan Yesus. Tuhan kami boleh Tuhan berkumpul melalui Zoom ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Sekalipun kami melalui Zoom, tetapi kami percaya hadirat Allah, kuasa Allah, mujizat Allah Tuhan nyatakan. Sebab kami tahu Allah yang kami sembah, Allah yang dahsyat, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang kami percayai Tuhan. Oleh sebab itu sore hari ini Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami boleh datang menyembah Engkau. Kami boleh datang memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Sebab kalau kami menyembah Engkau, maka di situ kami mendapat kekuatan yang baru, mendapat sukacita yang baru daripada Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan sebentar untuk kami mau dengar sebagian dari firman-Mu yang akan menopang kami, akan menguatkan kami, menghibur kami, melawat kami, memulihkan kami, sebab di mana ada kebenaran Allah disampaikan Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Oleh sebab itu Tuhan, kebenaran itu yang akan menguatkan kami. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu Tuhan, Bu Lingling akan sebentar menyampaikan isi hati-Mu. Mari mau Engkau mengurapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan, pakai lidah bibir hamba-Mu, sehingga benar-benar hadirat Allah, benar-benar Roh Kudus yang bekerja Tuhan. Sehingga kami yang mendengarkannya Tuhan, boleh diberkati, boleh disembuhkan, boleh dipulihkan lewat kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau kuduskan kami, ampuni kami, sucikan kami, sebab kami adalah manusia yang berdosa, hanya Tuhan yang sempurna. Oleh sebab itu lewat pengudusan-Mu kami boleh layak di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Berfirmanlah melalui hamba-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kepada hambanya Ibu Rosliana. Terima kasih Bu Lingling, Tuhan berkati. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Ros, kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ya. Ya, mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita mau dengar firman Tuhan dulu ya. Nanti didoain lagi. Ya. Tuhan katakan begini. Berbahagialah dan bersukacitalah bagi kalian semua yang ada saat ini, yang dengar-dengarkan suaraku dan melakukan sesuai dengan petunjukku, maka kalian akan melihat hasilnya di luar dugaanmu. Dan berbahagia dan bersukacitalah bagi kalian semua yang senantiasa berjaga-jaga dan berwaspada, sehingga kalian tidak sampai tertinggal, tetapi kalian boleh naik dan naik dan naik. Rapture terjadi dalam hidup kalian yang benar di hadapanku. Oleh sebab itu benahi dan benahi hatimu, persiapkan dirimu, karena kedatanganku sudah semakin dekat, sudah di ambang pintu, dan sudah tidak tertangguhkan lagi. Oleh sebab itu berjaga-jaga dan berwaspadalah, dan teruslah melekat kepada pokok anggur yang benar, supaya engkau pun mengeluarkan buah yang benar, yang manis
buahnya yang manis rasanya. Mari anak-anakku, mari dengar sabda firman baik-baik, lakukan, kerjakan, maka engkau akan mendapatkan keselamatan, bahkan engkau akan mendapatkan kemenangan dan kehidupan yang berkemenangan, yang naik dan naik dengan caraku yang ajaib. Berkatku menyertai hidup kalian semuanya. Ya, saudara, kita mau dengar firman Tuhan. Tuhan perlihatkan begini. Ada seorang bayi, baby, yang dilahirkan oleh seorang ibu. Nah, ketika ibu ini melahirkan bayi itu nggak akan dibiarkan tergeletak, bukan? Tetapi bayi itu akan dikasih minum susu. Akan dikasih minum susu, akan dikasih makan bubur, ya. Terus begitu sampai bayi ini mulai beranjak besar. Dari lahir sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Ya, 4 bulan dikasih minum susu, dikasih makan beras merah, ya. Kasih makan macam-macam vitamin, semuanya. Sampai bayi ini tumbuh lagi jadi sehat. Jadi sehat sampai berumur 1 tahun. Dan ketika bayi ini mulai berumur 1 tahun, dia mulai belajar berjalan. Ya, berjalan dengan tertati-tati, terkadang jatuh. Tetapi papa mamanya sigap menggadeng tangannya supaya tidak sampai jatuh. Ya, sambil terus dikasih makanan, dikasih vitamin, ya, dikasih gizi yang terbaik. Terus bertumbuh dewasa jadi 2 tahun, jadi 3 tahun, ya. Mulai dia bisa jalan-jalan, lari-lari. Dan ketika dia tersandung mau jatuh, maka tangan orang tuanya dengan sigap memegang bayi ini, memegang anak kecil ini supaya nggak jatuh. Begitu juga ketika dia sedang lari-lari bermain dengan temannya, tiba-tiba mau terpeleset, maka tangan orang tuanya dengan sikap juga mengangkat dia, jangan sampai terpeleset, jangan sampai jatuh kesakitan. Ya. Dan orang tuanya tetap kasih makan yang bergizi, kasih vitamin, ya, kasih semua. Sampai anak ini mulai berumur 4 tahun, 5 tahun. Orang tuanya mulai akan memberikan kepada dia, ya, dimasukkan ke sekolah, di taman kanak-kanak TK, ya, disekolahin, dan dia mulai belajar bergaul bersama teman-teman sebayanya. Dan ketika belajar bergaul dengan teman-teman sebayanya, ketika ada perselisihan terjadi dan anaknya salah satu menangis, maka guru dan orang tuanya akan menghibur dia, ya kan? Akan memberikan kata-kata yang membuat anak ini nggak nangis lagi, ya, kata-kata yang sejuk, kata-kata yang menguatkan sehingga anak ini bisa terima dan nggak nangis lagi. Dan terus diperhatikan, disekolahkan sampai naik SD. Ketika sampai di SD, mulai ada batas. Kalau tadi dari TK, dari kecil sampai TK, ketika dia minta apa-apa ke orang tuanya, minta mainan dibeliin, dikasih. Minta apapun langsung dikasih. Apalagi ketika orang tuanya itu senang sekali punya anak ini, ya. Lama nggak punya anak, lalu punya anak. Aduh, kayak anak emas. Semua yang diminta dikasih. Dikasih makanan yang terbaik, semua untuk anak ini. Dan ketika dikasih semuanya, ketika anak ini mulai menginjak SD, ya, ketika dia minta dan minta orang tuanya mulai akan memberikan apa yang berguna. Yang tidak berguna, yang membahayakan, maka orang tuanya tidak akan memberikan. Sambil orang tuanya mendidik anak ini sekolah, supaya dia semakin pandai. Kalau kurang pandai, dicarikan guru les, supaya pandai. Ya kan? Sambil dikasih makan, dikasih vitamin, ya, dididik, diajar, dan disekolahkan semuanya sampai anak ini bisa dari hari ke hari dia naik dari SD kelas 1, 2, 3 sampai kelas 6. Ada kemajuan, ada peningkatan. Tadinya kalau anaknya suka merengek, suka rewel, sekarang mulai mengerti. Ya, walaupun terkadang ada permintaan dalam hatinya, ingin ini, ingin itu, ya, terkadang memaksa orang tuanya untuk memberikan kebutuhannya. Tetapi orang tuanya, dia akan memberikan apa yang berfaedah, apa yang bermanfaat kepada anak-anaknya.
Kalau dilihat yang diminta itu nggak benar, nggak dikasih. Bahkan kalau ada yang nggak benar, dipukul, dijewer, diperingatkan. Supaya apa? Anak ini semakin benar, semakin mengerti akan arti kehidupan, semakin mengerti untuk supaya hidup benar. Ya. Dan mulai naik menginjak SMP. Ketika naik di SMP, mulai ada pergaulan, ya, mulai ada teman-teman sebayanya, dan mulai ada saja yang dilakukan oleh anak ini. Dan ketika apa yang dilakukan anak ini, ketika benar orang tuanya tidak apa-apa, ya, dipersilakan. Tapi ketika ada sesuatu yang melanggar, sesuatu yang nggak baik, maka orang tuanya akan panggil anak ini, akan dinasehatin, akan tidak boleh gini, tidak boleh gini, tidak boleh gini. Ya. Kalau nggak bisa dinasehatin, bila perlu ini disediain pukul supaya dia mengerti, supaya dia nggak sampai brutal, nggak sampai nggak benar, ya, sampai SMA, mulai bisa bergaul, mulai bisa mengerti, sampai kuliah, ya. Ketika dia kuliah, dia mulai bisa melihat situasi, dia bisa melihat keadaan, dan dia bisa mulai menentukan. Terkadang dia bisa minta pendapat orang tua, terkadang dia bisa memutuskan sendiri. Nggak perlu tanya orang tua kalau udah kuliah. Iya. Tetapi sebagai orang tua yang baik dan bijaksana, tetap selalu memperhatikan anaknya. Pergaulan anaknya diperhatikan. Keperluan kebutuhan anaknya tetap diperhatikan. Bahkan uang sekolah anaknya, uang kuliah anaknya, orang tua berusaha mati-matian bekerja untuk memenuhi semuanya. Mencukupi semuanya. Bahkan ketika orang tua tidak mampu untuk menguliakan anaknya, ada kesedihan tersendiri dalam hati orang tua. Karena setiap orang tua ingin melihat kemajuan, perkembangan anak-anaknya. Iya kan? Nah, ketika dia mulai dewasa, mulai sudah kuliah, lulus kuliah, dia mulai bekerja, betul? Ketika mereka mulai bekerja, mereka mulai memikirkan pasangan hidupnya. Mereka mulai memikirkan, mulai meminta kepada Tuhan tulang rusuk yang terbaik. Betul? Nah, ketika mereka mulai masuk ke jenjang semakin dewasa, dan semakin dewasa, semakin siap untuk bisa siap untuk duduk di pelaminan. Orang tua juga akan menyeleksi. Betul nggak ini? Benar nggak ini calon suaminya, calon menantunya? Orang tua begitu memperhatikan anaknya, walaupun sudah dewasa, walaupun sudah akan berumah tangga, masih diseleksi, masih diperhatikan. Bahkan ketika sudah menikah, sampai punya anak, masih terus diperhatikan, dipantau. Masih terus dijagain cucunya yang baru lahir. Supaya apa? Supaya anaknya tetap hidupnya itu benar, bahagia, berhasil, dan sukses. Ya, bahkan orang tua yang cukup, dia selalu mengajarkan anaknya untuk bekerja, untuk menjadi pengusaha yang sukses. Orang tua selalu memperhatikan anaknya supaya anak ini jangan sampai terjerumus ke jalan yang tidak benar, dan jangan sampai anak ini pergaulannya nggak bagus, jangan sampai anak ini mengalami yang tidak baik. Semua orang tua selalu berdoa, selalu menginginkan anaknya menjadi anak yang sukses, anak yang berhasil, anak yang berbahagia, anak yang berkedudukan, anak yang berpenghasilan, anak yang berkelimpahan. Betul, orang tua di sini? Ya, hari ini kita mau baca firman Tuhan dulu. Kita lihat firman Tuhan Matius 24. Matius 24 ayat 37. Matius 24 ayat 37. Nasihat supaya berjaga-jaga. 24 ayat 37.
Nasihat supaya berjaga-jaga, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Perhatikan baik-baik. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Saudara, kita sering dengar kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu. Kedatangan Anak Manusia sudah semakin dekat. Ya. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Perhatikan baik-baik. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak diduga. Ya, saudara. Di sini selalu dikatakan berjaga-jaga. Kedatangan manusia ditulis 3 kali. Ya, kita kalau nggak berjaga-jaga saat kedatangan Anak Manusia, yang satu di ladang, 2 di ladang, yang satu diangkat, yang satu ditinggal. 2 wanita memutar kilangan, yang satu diangkat, yang satu ditinggal. Dan Tuhan mau hari ini tidak ada yang tertinggal. Anda adalah orang-orang pilihan Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan itu sangat mengasihi Anda dan saya saat ini. Kenapa Zoom ini boleh berjalan sampai hari ini? Karena semua kasih dan kemurahan Tuhan. Ya, saya dengar Bapak Gembala Wilson selalu berkata begini. Kalau orang yang mau naik ke sorga, ya, kalau mau diterima di sorga, masuk ke Zoom ini. Ya, masuk ke Zoom ini. Karena cil ini dipakai untuk selalu membersihkan supaya bisa naik ke sorga. Saudara, saya hanya menjalankan dan Tuhan sendiri yang berbicara. Roh Kudus sendiri yang berbicara, berkata-kata kepada Anda. Kenapa? Karena Tuhan sangat-sangat mengasihi saudara dan saya semua yang ada di Zoom ini. Dan Tuhan tidak mau ada seorang pun yang tertinggal. Tetapi Tuhan mau semua naik dan boleh menyambut kehadirannya, kedatangannya yang kedua kali. Hari ini Tuhan memberikan perumpamaan tentang bayi yang lahir. Hari ini orang tua kita yang luar biasa melebihi Bapa dan Ibumu di dunia adalah Bapa kita yang di sorga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sejak engkau lahir rohanimu, ya, engkau bertobat, engkau sujud di hadapan Tuhan, engkau lahir baru, engkau menjadi manusia baru. Dan sejak engkau lahir menjadi manusia baru, tangan Tuhan selalu menggandeng tanganmu. Dia selalu menyertai engkau. Ketika engkau masih berumur beberapa bulan rohanimu, ya, lahir baru,
Baru beberapa bulan kau jadi anak Tuhan. Tuhan selalu menyertai. Tuhan selalu membimbing. Tuhan selalu menggandeng engkau supaya engkau jangan sampai terantuk batu. Supaya engkau tidak sampai jatuh terpeleset. Dan tangan Tuhan selalu menggandeng engkau, menuntun engkau. Sampai engkau bisa 1 tahun, 2 tahun. Engkau bisa berjalan sendiri. Tetapi tangan Tuhan tetap menyertai engkau. Selalu menggandeng engkau. Ketika tiba-tiba engkau mau jatuh, tangan Tuhan selalu menyelamatkan engkau. Supaya engkau tidak sampai terjatuh. Ketika engkau mau terpeleset, maka tangan Tuhan tepat pada waktunya selalu mengangkat engkau. Supaya engkau tidak sampai jatuh terpeleset. Dan tangan Tuhan selalu menggandeng engkau, membawa engkau berjalan maju dan maju dan maju ke depan. Supaya apa? Semakin hari engkau semakin bertumbuh, semakin besar. Ya, ada peningkatan dalam rohanimu, dalam imanmu. Mulai naik dari TK ke SD. Jadinya waktu pertama bertobat, berdoa minta sama Tuhan, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku, Tuhan kasih, tolong tepat pada waktunya. Tuhan aku kepingin ini, Tuhan kasih dengan cara Tuhan yang ajaib. Semua rasanya mudah sekali. Aku berdoa, aku dapat. Aku berdoa, Tuhan tolong. Tuhan kasih, Tuhan berkati. Tetapi ada waktunya. Ketika engkau mulai naik SD, kelas 1, 2, 3. Tuhan tidak selalu menjawab dan memberikan apa yang kau minta. Tetapi dia tetap menggandeng engkau. Dia tetap menuntun jalanmu. Dan dia akan mengajari kepada engkau. Tidak semua yang kau minta harus kau dapatkan. Kalau yang penting, yang perlu, dia akan berikan tepat pada waktunya. Tetapi kalau permintaanmu itu yang tidak masuk akal, atau permintaanmu itu yang membuat engkau akan terjerumus, membuat engkau akan jatuh, Tuhan tidak akan kasih. Karena Tuhan sangat mengasihi engkau. Dia tahu masa depanmu. Dia tahu yang terbaik buat engkau. Kita nggak tahu, kita jalan, kita pikir bisa berhasil. Tetapi Tuhan lebih tahu engkau tidak bakal berhasil. Tetapi Tuhan sudah tahu, makanya Tuhan selalu menuntun jalanmu. Dia selalu menggandeng engkau naik dan naik. Dan dia selalu memperhatikan apa yang kau minta. Yang perlu, yang penting, Tuhan pasti kasih. Tetapi kalau tidak, Tuhan tidak akan jawab. Walaupun terkadang dia sedang menguji engkau. Masih percaya enggak engkau? Masih terus berjalan mengandalkan dia enggak? Ya, ketika engkau mulai SMP, anak SMP itu nakal-nakal, ya, mulai pertumbuhan, ada kenakalan sendiri. Sama dengan kita, ketika kita rohani kita mulai ada peningkatan, mulai semakin seperti anak SMP, iblis selalu menggoda. Banyak godaan-godaan yang disodorkan kepada iblis buat anak-anak SMP rohani, ya. Banyak tawaran-tawaran, ya, yang luar biasa yang menjerumuskan. Saat ini kita tahu banyak tawaran, ada narkoba, ada macam-macam yang ditawarkan. Dan iblis selalu menawarkan hal-hal itu kepada Anda ketika rohani memulai meningkat. Ditawarin hal-hal yang nggak benar, ditawarin untuk berbuat tidak baik, di luar jalur kebenaran Tuhan. Tetapi ketika kau berjalan terus bergandengan sama Tuhan, tawaran-tawaran itu bisa ditepiskan. Bisa berlalu karena kau selalu bergandengan tangan bersama Tuhan. Tuhan selalu menuntun jalanmu untuk maju dan maju ke depan. Karena rencana Tuhan selalu indah dalam hidupmu. Dan berjalan bersama Tuhan pasti berkemenangan. Tidak ada yang tertinggal. Apalagi gugur dan terhilang ketika engkau tetap mau berjalan dalam koridor kebenarannya Tuhan. Ketika engkau bisa melewati fase ini, lulus dari SMP, engkau akan menginjak kepada SMA. Ya, SMA pembawaannya tenang, tetapi semakin banyak tantangan rintangannya. Semakin banyak godaannya. Mulai berpacaran, mulai ada hal-hal ya yang disodorkan iblis kepada Anda.
Dan ketika hal-hal itu disodorkan kepada iblis, kepada Anda oleh iblis, Anda harus peka dan dengar-dengarkan suara Tuhan. Anda harus semakin jeli. Bagaimana kita bisa jeli kalau kita tidak selalu bergandengan tangan bersama Tuhan? Luaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Maka Roh Kudus yang menyertai engkau, yang membimbing jalanmu. Ketika engkau ditarik ke kiri dan ditarik ke kanan, Roh Kudus akan berkata, jangan anakku. Berjalan bersama aku, terus aja maju ke depan dan maju ke depan. Kalau engkau berjalan bersama aku yang menuntun jalanmu maju ke depan, maka aku yang buat pintu terbuka bagimu. Aku yang buat jalan naik atas ada dalam hidupmu dengan caraku yang ajaib. Dan ketika engkau terus berpegang teguh pada kebenaran Tuhan, berjalan dalam koridor Tuhan, maka Roh Kudus, Roh kebenaran itu sendiri yang menyertai, memimpin engkau untuk selalu dalam kebenaran Tuhan. Ketika engkau sudah dalam kebenaran Tuhan, naik lagi setingkat kuliah. Kuliah engkau memilih jurusanmu, bukan? Dan ketika engkau kuliah, mulai meningkat rohani. Engkau mulai melihat apa yang harus aku lakukan dan kerjakan. Ya kan? Aku biasa-biasa jadi anak Tuhan yang biasa-biasa, atau mungkin aku ingin sekali jadi gembala, aku ingin jadi hamba Tuhan, aku ingin dipakai Tuhan luar biasa. Enggak masalah, itu baik dan benar. Tetapi hati-hati, iblis juga mulai mengajukan tawaran-tawaran yang luar biasa indah juga. Ketika engkau berjalan bersama Tuhan, rohanimu naik dan naik. Sodoran iblis, tawaran iblis semakin naik, semakin meningkat. Apalagi ketika engkau dalam kesesakan, dalam kesusahan, iblis akan datang. Dia akan sebagai juru penolong. Alah, engkau ikut Tuhan, gitu-gitu aja. Lihat aku nih, engkau ikut aku, perubahan terjadi. Saudara-saudara itu terjadi. Iya, saya nggak bisa berbicara banyak di sini. Kalau dijelasin semuanya, nggak selesai. Ya, tetapi saudara iblis itu bermacam-macam. Ada hal-hal yang disodorkan. Mungkin dari dosa kecil, lama-lama jadi dosa besar. Lama-lama mematikan. Lama-lama membuat engkau binasa, masuk ke dalam jurang kematian kekal. Padahal engkau sudah berjalan dari bayi, dari lahir rohani, bayi rohani, sampai naik, sampai SD, SMP, SMA. Engkau bisa berjalan bersama Tuhan. Ketika engkau menginjak kuliah, rohanimu semakin dewasa. Ya, saudara-saudara dari iblis semakin indah dalam hidupmu. Engkau semakin mulai ada keraguan. Engkau semakin ada kebimbangan. Dan ketika engkau terus berjalan meluaskan, Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, engkau tetap bisa berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan. Tetapi ingat, ketika kita berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan, tawaran iblis semakin gencar untuk engkau supaya keluar dari relnya Tuhan. Tawaran iblis semakin gencar untuk supaya engkau, kakimu itu menginjak air comberan, air yang kotor, apalagi lumpur, ya, yang akan membuat engkau masuk dan tidak bisa bangkit. Hati-hati. Tetapi ketika engkau terus meluaskan, Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Ketika engkau terus berjalan dipimpin, digandeng, bersama Roh Kudus naik dan naik, selalu dalam jalur kebenarannya. Dan selalu berjaga-jaga, terus menjaga. Kasutmu tidak tercemar, kasutmu tidak sampai terkena kotoran. Dan kau menjaga jubahmu tidak lusuh, jubahmu tidak bolong, jubahmu tidak kotor, dan jubahmu tidak terkena percikan-percikan air comberan. Ya, air yang kotor. Dan kau tetap menjaga jubahmu tetap benar dalam kebenaran Tuhan. Maka engkau berjalan semakin maju dan maju. Semakin naik rohani, naik imanmu, dan semakin engkau dewasa. Saudara, tujuan Roh Kudus mengajar, membimbing, dan memberi petunjuk kepada kita di Zoom ini adalah untuk kita semakin dewasa rohani, semakin benar, semakin kudus, semakin layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Ketika semakin kau layak dan berkenan di hadapan Tuhan,
Tujuan Tuhan yang sebenarnya adalah supaya engkau mendapat perkenanan Tuhan. Karena ketika engkau mendapat perkenanan Tuhan, maka hidupmu pasti berubah dan diubahkan Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Karena hanya orang yang mendapat perkenanan Tuhan, itulah yang berkemenangan. Dan hanya orang yang berkemenangan, yang tetap menjaga kasutnya, jubahnya, ikat pinggangnya dalam kebenaran Tuhan, maka dia siap menjadi mempelai. Ya, kalau Anda dewasa secara manusia, siap dinikahkan oleh orang tuamu, siap berumah tangga, mendapat tulang rusuk yang terbaik. Tetapi ketika Anda benar di hadapan Tuhan, Anda siap, Anda dewasa, rohanimu, imanmu, semuanya, Anda mendapat perkenanan Tuhan, maka Anda berkenan dan Anda dilayakkan dan Anda siap dibentuk terus sampai Anda sempurna dan Anda siap menjadi mempelai Kristus. Ketika Anda siap menjadi mempelai Kristus, maka ketika mempelai pria itu datang, Anda siap menyambut mempelai pria datang. Dan Anda siap masuk ke ruang perjamuan pesta. Anda siap untuk duduk sehidangan dengan mempelai pria. Dan ketika mempelai pria datang, semua masuk dalam ruang perjamuan, pintu ditutup. Yang terlambat tidak bisa masuk. Ingat, 5 wanita bodoh dan 5 wanita bijaksana. Yang bijaksana, dia mempersiapkan segala sesuatunya dan dia boleh masuk ke dalam ruang perjamuan. Tetapi yang bodoh tertinggal di luar, sudah terlambat. Dan hari ini Tuhan mau di antara kita semua berjaga-jaga dan berwaspadalah senantiasa, supaya Anda semakin hari semakin ada perubahan, semakin hari semakin Anda benar, layak dan berkenan di hadapan Tuhan, disertai dengan kekudusan, karena tanpa kekudusan kita nggak mungkin bisa bertemu dengan Bapa. Tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa bertemu dengan Tuhan. Karena dia adalah kudus adanya. Dan ketika engkau semakin sempurna, maka engkau dipersilakan masuk. Bahkan firman Tuhan berkata, ketika engkau sempurna, ketika engkau siap, engkau mendapat perkenanan Tuhan, engkau akan naik dan naik. Yang tidak benar, yang tidak siap, tertinggal. Anda naik. Ya, 2 orang di ladang, 1 naik, 1 tertinggal. 2 wanita yang memutar kilangan, 1 naik, 1 tertinggal. Dan saya berdoa semua Anda di sini, semua mendapat kasih dan kemurahan Tuhan. Semua mengalami perubahan demi perubahan dalam hidupmu. Semakin hari semakin benar, semakin kudus dan layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Supaya Anda termasuk yang bisa naik dan naik. Buat apa seumur hidupmu? Kalau engkau datang ke gereja, ya, engkau melayani pagi, siang, malam luar biasa, bahkan melayani sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke luar pulau, sampai ke daerah-daerah terpencil, sampai ke luar negeri, sampai gerejamu besar luar biasa. Tetapi kalau engkau tertinggal, engkau tidak masuk surga, buat apa? Jadi lelahmu, jadi payamu sia-sia. Oleh sebab itu mari, jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Layani dengan segenap hati, benahi hatimu supaya benar di hadapan Tuhan. Dan ketika kita benar, kita akan tidak tertinggal, tetapi kita akan naik dan naik. Dan Tuhan itu sangat mengasihi kita semua. Sekali lagi Tuhan tidak mau ada yang tertinggal. Tuhan itu tidak mau semua yang kita lakukan sia-sia. Ya, saudara, tadi dikatakan firman Tuhan, sebelum zaman Nuh ada makan dan minum, betul? Dan sebelum air bah itu turun,
Mereka makan, minum, bahkan kawin dan mengawinkan. Ya. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Bahkan sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka. Demikian kelaklah pada kedatangan anak manusia. Saudara, hari ini kita lihat berita luar biasa, ya. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Saudara, mereka tidak tahu masa depan. Mereka tidak tahu akan terjadi bencana. Air bah akan membuat mereka binasa. Mereka tidak tahu. Mereka masih asik makan, minum, kawin, dan mengambil. Saudara tahu berita yang terakhir yang saya lihat. Ya, saudara tahu sekarang di luar negeri, di negara-negara tertentu, homo itu diresmikan. Ya, laki dan laki boleh menikah. Perempuan dengan perempuan boleh menikah, ya. Lesbi boleh menikah. Orang tua nggak bisa melarang, itu udah biasa. Yang luar biasa, yang terakhir saya lihat di Amerika, gay, laki demi laki semua tidak pakai baju, semua tidak pakai baju, ya. Telanjang bulat, ada yang cuma pakai celana dalam, semua telanjang bulat berjalan di jalan-jalan di Amerika. Dan saudara tahu, bahkan mereka bermain di tengah jalan. Dilihat oleh banyak orang. Apa yang mereka lakukan, hubungan mereka seperti suami istri, ada di tengah jalan. Sambil mereka berdiri. Itu sudah keterlaluan. Sudah di luar batas norma susila. Ya, tetapi itulah yang terjadi. Semakin itu terjadi, berarti semakin kedatangan Tuhan semakin dekat. Kalau kita tidak berjaga-jaga, ya, kita tidak siap-siap. Begitu kedatangan Tuhan tiba-tiba datang tanpa pemberitahuan, saudara, kita akan tertinggal. Jangan sampai menunggu hal itu terjadi. Lihat berita-berita di luar negeri semua. Bahkan 66 juga semua sudah dipasang, banyak yang melakukan itu. Ya, yang kemarin itu luar biasa. Kita lihat Matius 24 ayat 35 dan 36. Matius 24 ayat 35 dan 36. 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Saudara perhatikan baik-baik. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Dan ini pasti terjadi. Tapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak. Dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Saudara, malaikat di sorga aja nggak tahu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Apalagi kita. Tetapi Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sudah memberikan tanda-tanda akhir zaman. Dan tanda ini semakin nyata. Orang makan-makan itu sudah biasa. Ya, saya dengar kata Bapak Gembala Wilson itu berkata, lihat itu orang-orang semua posting gambar-gambar, foto adalah kita makan bersama. Benar? Kita makan bersama teman-teman itu yang difoto. Pernah nggak foto kita nginjilin, kita menyampaikan firman Tuhan, kita menobatkan orang? Nggak ada. Yang banyak foto orang makan, foto orang happy-happy. Foto orang jalan-jalan ke luar negeri. Orang jalan-jalan tamasya ke luar kota. Banyak itu foto. Dan tidak cuma makan minum. Tetapi semakin brutal. Ya, seperti zaman Nuh. Seperti zaman Sodom dan Gomora. Terjadi lagi hari ini.
Kita lihat ini saya baru lihat satu videonya. Wah, nanti pasti banyak. Itu seperti nggak sungkan, nggak ada tata keramanya, nggak ada lagi. Ya, luar biasa, telanjang di jalan. Coba kalau lihat anak baru lahir, anak-anak SD, begitu lihat apa enggak, merusak pikiran mereka, merusak masa depan mereka. Bayangin saudara, laki dan laki telanjang, banyak puluhan laki di situ. Dan mereka bermain seks di situ, ditonton oleh semua orang di jalan. Semua turis-turis melihat di jalan. Bayangin, itu menandakan semakin brutal dunia ini, semakin kedatangan Tuhan semakin dekat. Oleh sebab itu mari tetap berjaga-jaga dan berwaspadalah. Kalau kita saja belum bisa berjaga-jaga dan berwaspada, bagaimana kita bisa menyelamatkan anak, menantu, cucu kita, suami kita? Bagaimana bisa? Ya, hari ini mari. Tuhan sangat-sangat mengasihi saudara dan saya. Dan Tuhan mau semua, tidak ada satu pun yang tertinggal. Tetapi Tuhan mau semua kita berkemenangan. Dan kita boleh naik dan naik. Rapture terjadi dalam hidupmu. Jangan sampai kita masih mengalami malapetaka yang terjadi di dalam dunia ini. Tetapi biarlah kita mengalami yang rapture terjadi. Ya, waktu Tuhan berkata, waktu saya bilang Tuhan tidak bercocok tanam, Tuhan bilang, lu ngapain kamu susah-susah mau bercocok tanam? Orang lain bercocok tanam, ada rapture terjadi, kenapa engkau tidak mau? Oh iya, kalau gitu betul juga. Lebih baik rapture terjadi dalam hidupku daripada aku susah payah. Hari ini saudara, mari benahi semuanya. Supaya rapture benar-benar terjadi dalam hidupmu. Bukan cuma engkau, tetapi suamimu, keturunanmu, anak, menantu, cucumu, semuanya. Boleh merasakan, boleh mendapatkan kasih dan kemurahan Tuhan, dan boleh berjalan dalam kebenaran Tuhan, kekudusan, layak dan berkenan, dan mendapat perkenanan Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu. Ya, mari saudara, kalau Anda cuma dengar pesan Tuhan, dan pesan Tuhan terjadi dalam hidupmu, engkau bersukacita. Ketika pesan Tuhan belum terjadi dalam hidupmu, engkau bersungut-sungut. Kalau terus begitu maju mundur, tidak pernah sampai tujuan. Sampai Yesus datang kedua kali, Anda lagi di dapur, Anda lagi berbuat tidak senonoh, Anda lagi berbuat tidak baik. Yesus datang, Anda tertinggal. Dan sudah penglihatan berkali-kali ketika Yesus datang, bumi ini cuma seperti karpet yang digulung. Yang digulung dan habis. Semua lenyap. Firman Tuhan berkata, semua bumi dan isinya boleh lenyap, tetapi perkataanku tidak pernah hilang. Satu iota pun firman Tuhan tidak ada yang hilang. Iya. Oleh sebab itu mari berjaga-jaga dan berwaspadalah. Benahi dan benahi hati saudara, hidup saudara. Iya, bukan biasa-biasa. Percayalah ketika Anda benar di hadapan Tuhan, semakin naik rohanimu, naik imanmu, akan mengikuti naik jasmanimu, naik kedudukanmu, naik martabatmu, naik semua, naik dan naik. Dan kau akan naik seperti mercusuar yang tidak tertahankan. Dan kau akan dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa, dan terus naik, melambung tinggi sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Anda termasuk pilihan Tuhan yang berkemenangan. Ya, mari Bapak Ibu Saudara. Ya, saya lihat, saya sampaikan firman Tuhan. Ya, bukan saya yang ngomong, tapi Roh Kudus yang berkata-kata pada Anda. Kalau Anda rajin, Anda tangkap itu, dan Anda mulai membenahi diri Anda akan lihat hasilnya luar biasa. Tetapi ketika Anda bermain-main, Anda cuma datang untuk dengar pesan Tuhan, Anda cuma datang dengar pesan Tuhan, tidak ada mujizat terjadi. Yang harusnya mungkin seminggu, sebulan,
Anda sudah dipakai Tuhan, Anda sudah diberkati Tuhan luar biasa, tetapi karena Anda main-main, itu molor, itu mundur, Tuhan undur. Yang tadinya sebulan diganti 10 tahun. Enggak pernah terjadi sesuatu dalam dirimu. Ya, kasihan sekali. Mari kita belajar. Benahi hatimu supaya engkau termasuk yang berkemenangan. Ya, ialah mana sekarang main. Saya undang Ibu Gembala Feben ini untuk berdoa buat firman Tuhan. Ialah mana sekarang main. Ialah mana sekarang main. Masih ke mute, Bu. Kita akan masuk dalam doa untuk kita menikmati hadirat Tuhan. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, cukup keras bagi kita. Ini merupakan peringatan bagi kita anak-anak Tuhan yang mendengar firman Tuhan di dalam Zoom Grace Ministry malam hari ini. Bukan hanya kebetulan, tetapi benar-benar ini dinyatakan dalam kehidupan kita. Karena tanda-tanda zaman sudah semakin nyata. Kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Apa yang kita megahkan, apa yang kita banggakan, apa yang kita punya, itu semua akan habis lenyap. Haleluya. Marilah apa yang Tuhan sabdakan pada malam hari ini lewat pribadi hamba Tuhan. Yang Tuhan pakai dalam urapan dan hikmat yang Tuhan percayakan kepada hambanya. Biarlah kita membuka hati. Kita memohon supaya kita dibukakan mata hati rohani kita. Mata rohani kita ini dicelikkan, bisa melihat betapa dahsyatnya kuasa Tuhan yang bekerja di dalam dunia ini. Buatlah kita takut kepada Tuhan. Hormat dan menjunjung tinggi akan kebenaran firman Tuhan. Sudah tidak waktunya lagi untuk kita bersantai, untuk kita lengah, kita merasa nyaman di dalam kehidupan dunia ini. Waspadalah dan berjaga-jagalah, kata firman Tuhan. Haleluya, kita diingatkan oleh firman Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kita bersyukur malam ini kita bisa datang beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Sebab Tuhan berkata di dalam ayat 39 yang saya dengar, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Jangan sampai kita akan hancur. Tetapi biarlah kita tepat waspada, kita kembali kepada jalan Tuhan. Jangan merasa kita punya berkelimpahan harta kekayaan, uang berlimpah-limpah, rumah mewah, semua materi ada, semua harta kekayaan sedang mengelilingi kita. Jangan membuat kita takabur dan lupa. Haleluya, haleluya, lama kana makaria lama sangkarama. Oh, haleluya, lama karya lama sangkarama kuria lama sangkarama. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Yang maha besar Bapa kami di dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu Tuhan. Dengan kerendahan hati, membawa hidup dan hati kami kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih lewat ibadah Zoom Grace Ministry. Kami boleh mendapatkan banyak rahasia firman Tuhan yang Tuhan bukakan teristimewa pada malam hari ini. Tuhan bukakan pikiran kami, hati kami, supaya kami terus boleh membawa hidup kami dekat kepada Tuhan. Firman dan Roh Kudus memenuhi hati kami dan kehidupan kami, agar kami tidak salah untuk melangkah. Agar kami tidak salah untuk mengambil keputusan. Tuhan tolong kami, pegang kedua tangan kami. Jangan kau biarkan kami berjalan sendirian. Tetapi Tuhan akan membawa kami
kepada apa yang Tuhan mau, kepada Tuhan yang kehendaki, bukan apa yang kami kehendaki, bukan apa yang kami mau, tetapi apa yang Tuhan mau. Itulah ya Tuhan, mampukan kami untuk menurut apa yang Tuhan rencanakan dan Tuhan bentukkan dalam kehidupan kami. Berkati firman Tuhan yang Tuhan di dalam setiap hati kami, supaya kami boleh menjadi dewasa rohani, tidak lagi kanak-kanak yang selalu minta dimanjakan, selalu minta didengar segala permohonannya. Tuhan, ada saat waktunya, saatnya Tuhan, untuk kami terus mengikuti kehendak-Mu, walaupun doa kami belum terjawab sampai hari ini. Kiranya berikan kesempatan kepada kami untuk menerima doa nubuatan, pesan-pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan. Jangan sampai terlambat Tuhan. Engkau mau tolong kami, mampukan kami untuk terus memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kami. Bukan ketenaran, bukan pangkat, bukan kesuksesan, bukan harta kekayaan yang kami pamerkan kepada semua manusia. Tetapi kami mau pamerkan iman dan kesetiaan kami kepadamu. Sehingga hidup kami menjadi terang, hidup kami menjadi garam, hidup kami menjadi berkat di sekeliling kami. Tuhan tolong kami. Ampuni segala dosa, kesalahan, kelemahan, dan kekurangan kami. Ampuni kebodohan kami. Ampuni Tuhan. Oh Tuhan, kesalahan kami yang tidak kami sadari ataupun yang kami sadari. Tuhan tolong kami. Terima kasih buat firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu Cik Lingling yang sudah Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat buat rohani kami. Sehingga membuat kami boleh semakin bertumbuh dan kuat Tuhan. Dan kami boleh mengeluarkan buah-buah yang manis. Buah-buah yang, oh Tuhan, yang sedang dinantikan oleh Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di atas muka bumi ini. Tuhan pakai hamba-Mu semakin bertambah-tambah urapan dan hikmat-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu kesehatan dan kekuatan. Oh Tuhan, pengurapan dengan kuasa otoritas Tuhan, dengan kekuatan supranatural Tuhan itu bekerja dengan sempurna. Tuhan, biarlah kami tidak tertinggal. Apabila saatnya nanti Tuhan datang, kami boleh mengalami rapture Tuhan. Oh haleluya, Tuhan tolong kami. Terima kasih. Berkati keluarga hamba-Mu Cik Lingling. Tuhan berkati suaminya, Tuhan berkati anak-anak, menantu, semua cucunya. Kami serahkan pelayanan hamba-Mu, baik di dalam menara doa yang sedang dipersiapkan. Tuhan, Engkau juga campur tangan, turun tangan. Baksos yang akan segera dilaksanakan pada bulan Oktober. Tuhan juga tolong Tuhan, Engkau mau tolong berkati para sponsor donatur yang sudah berkorban maupun yang masih rencana mau berkorban. Tuhan sentuh hatinya, bahkan mereka yang belum tergerak malam ini digerakkan oleh Tuhan dan mereka boleh memberikan yang terbaik untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di atas muka bumi ini. Tuhan berkati, terima kasih. Berkati juga pelayanan hamba-Mu. Oh Tuhan, di dalam onset. Tuhan berkati juga itu Tuhan pelayanan di Zoom Grace Ministry ini. Berkati pelayanan hamba-Mu di luar kota ataupun di dalam kota Surabaya dan sekitarnya. Pakai supaya pelayanan hamba-Mu menjadi berkat untuk anak-anak Tuhan yang sedang menantikan pelayanannya. Semuanya mendapatkan lawatan Tuhan, yang susah dihibur, yang lemah dikuatkan, yang sakit pun mengalami kesembuhan, yang dalam kesulitan, masalah, problem dalam hidup rumah tangga, keluarga, istri, suami, anak-anak, Tuhan akan turun tangan menyelesaikan semuanya tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan, kami serahkan hamba-hamba-Mu yang sudah, oh Tuhan, mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam Zoom Grace Ministry ini. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan berkati satu persatu. Baik kami Pak berdoa untuk Bapak Wilson Pangkai. Tuhan, kami berdoa juga Bapak Luther Mande. Kami juga berdoa untuk Bapak Stephen Moses. Oh Tuhan, Ibu Grace Lumampau, Ibu Roslina. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Dorcas Ruci, berdoa untuk Ibu Deborah. Tuhan, kami berdoa juga untuk Ibu Ratnasari. Kami juga berdoa untuk, oh Tuhan, Bapak Evangelis Kartono, Tuhan, Bapak Timotius, Bapak David, oh Tuhan, haleluya, Bapak Daniel Gunarso. Kami serahkan para dokter-dokter yang ada di dalam Zoom Grace Ministry ini Tuhan. Baik Bapak Sarwono, Bapak Habeldun, oh Tuhan, Ibu Endriana. Tuhan, kami berdoa juga untuk co-host Tuhan. Engkau berkati hamba muda, oh Tuhan, David bersama, oh Tuhan, Kristianto bersama istri, berkati juga hamba-Mu Julius.
Tuhan, Engkau tolong pergumulan mereka, Engkau bukakan jalan-Mu, Engkau menyatakan rencana-Mu yang indah dalam kehidupan mereka yang tetap setia, mendukung dan melayani pekerjaan Tuhan. Engkau pedulikan hidup mereka. Engkau tolong keluarganya, Tuhan tolong semua pergumulannya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami sisipkan dalam doa untuk Tuhan orang-orang tua yang sudah lansia, Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan, tetap semangat untuk mencari Tuhan, biar mereka boleh menikmati sukacita dan kebahagiaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kiranya Tuhan tutup bungkus kami semua oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Izinkan kami menadahkan tangan kami, Tuhan berkenan turun tangan untuk memberkati kami semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub memberkati kita dengan damai, sejahtera, ketenangan, kenikmatan dan kepuasan, bahkan keselamatan yang Tuhan jaminkan untuk kita semuanya. Ini tidak ada di dunia, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus dari sekarang dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada hambanya Ibu Gembala Fiben ini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kekuatan kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Amin. Sama-sama ya Ci. Tuhan berkati juga Ci Lingling. Sukses selalu pelayanan. Terima kasih. Berkat doa Ibu Gembala juga ya. Ya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan, ada? Kalau ada bisa disampaikan. Ada? Ada enggak? Ibu Deborah mungkin ada pesan Tuhan? Ya, saya tadi kayak melihat jaring ya. Itu dilepaskan itu di kita sehingga ada kayak cover, ada perlindungan. Jadi selama kita ada di dalam komunitas ini sungguh-sungguh, maka masih ada perlindungan Tuhan. Jadi lewat kesaksian, lewat firman Tuhan yang disampaikan, lewat doa-doa, ini menguatkan kita. Jangan sampai kita keluar dari, mungkin tubuh kita ada di sini ya, tapi pikiran kita mengembara kemana-mana. Jangan sampai seperti itu. Karena ini di dalam Zoom ini kayak ada jaring sudah dilingkupi seperti itu. Jadi harus tetap tinggal di dalam perlindungan Tuhan supaya kita bisa dijamin sampai akhir Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Ini salah satu tempat yang Tuhan kehendaki kita sama-sama bersekutu, sama-sama melayani pekerjaan Tuhan dan jiwa-jiwa. Itu Bu Liling, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Gembala Deborah Suartini atas pesan Tuhannya ya, yang menyatakan Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati Ibu Gembala Deborah Suartini dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa ya. Semangat, maju terus tak gentar. Amin. Tantangannya besar soalnya. Iya.
Ya, ada lagi mungkin yang dipakai Tuhan?